Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kini kita sudah ada di pertemuan kedua untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Setelah pekan lalu Ustazah menjelaskan apa itu teks laporan percobaan, kemudian urutannya seperti apa dan juga ciri-cirinya. Kali ini Ustazah akan memberikan kalian contoh teks laporan percobaan sederhana. Tolong disimak dengan baik, dengan teliti, agar nanti jika Ustazah berikan tugas untuk membuat teks laporan percobaan, kalian bisa menuliskannya dan melakukannya dengan baik. Ketika menuliskan teks laporan percobaan, hal pertama yang harus ditulis adalah judul. Contohnya di sini, judulnya adalah membuat slime tanpa boraks. Alangkah lebih baiknya jika setelah judul kalian memberikan gambar di bawahnya supaya teks laporan percobaan kalian terlihat lebih menarik. Setelah judul ada tujuan dari dilakukannya sebuah percobaan. Dalam hal ini tujuan melakukan pembuatan slime tanpa boraks adalah agar menjadi lebih kreatif dan mampu berinovasi dalam berkreativitas. Cara membuat slime ini cukup mudah serta tidak memakan banyak biaya. Jadi berikut adalah contoh tujuan dari judul membuat slime tanpa boraks. Setelah tujuan ada alat dan bahan yang dibutuhkan. Tentu ketika kita melakukan sebuah percobaan akan ada beberapa alat atau bahkan banyak alat dan bahan yang kita perlukan dalam melakukan percobaan. Dalam percobaan membuat slime, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah seperti yang kalian lihat di sini: lem provinal, deterjen bubuk, deterjen cair, pembersih lantai, air, alat pengaduk, sampai wadah. Jadi di bagian ini kalian harus menuliskan secara lengkap alat apa saja dan bahan apa saja yang kalian butuhkan. Selanjutnya langkah-langkah. Di langkah-langkah kalian akan menceritakan urutan dari awal percobaan tersebut dilakukan sampai akhir percobaan tersebut. Di sini awalnya dituliskan dengan mula-mula campurkan terlebih dahulu lem provinal, atau bisa juga kalian menggunakan kata pertama-tama campurkan terlebih dahulu lem provinal, atau langkah pertama adalah campurkan terlebih dahulu lem provinal. Boleh pakai kata yang mana saja. Kemudian yang kedua, ketiga sampai terakhir langkah-langkahnya juga harus ditulis secara lengkap agar pembaca juga bisa memahami urutan dari percobaan yang kalian lakukan. Setelah langkah-langkah tentu akan ada hasil percobaan yang diperoleh. Setelah membuat slime tanpa boraks percobaannya selesai, penulisnya dapat menuliskan hasil percobaan, yaitu kita dapat mempunyai slime yang aman digunakan tanpa menggunakan boraks. Saat ini slime tanpa boraks sangat populer di kalangan anak-anak dan remaja. Dan bagian yang terakhir adalah kesimpulan atau simpulan. Dengan membuat sendiri slime tanpa boraks, kreativitas serta pengetahuan kita menjadi bertambah. Selain itu, slime tanpa boraks ini biayanya cukup murah dan terjangkau. Slime ini juga aman apabila terkena kulit karena tidak mengandung boraks. Nah, sampai di simpulan berarti selesai. Jadi tadi ada judul, kemudian tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil percobaan, dan yang terakhir adalah simpulan. Silakan jika kalian ingin mengulang kembali video ini untuk memahami lebih jauh tentang bagaimana cara menulis teks laporan percobaan. Berikutnya Ustazah akan membahas tentang kaidah kebahasaan yang biasanya muncul pada teks laporan percobaan. Yang pertama adalah menggunakan sinonim dan antonim. Sinonim itu adalah persamaan kata, sementara antonim adalah lawan kata. Contohnya Ustazah ambil dari percobaan tadi, sama ya, yaitu membuat slime tanpa boraks. Di bagian langkah-langkah ada kalimat aduk kembali hingga struktur atau bentuknya menggumpal. Struktur dan bentuk di sini adalah sinonim. Nah, jadi ini adalah contoh kaidah kebahasaannya. Yang kedua, menggunakan kata bilangan. Dalam teks laporan percobaan ada kalimat-kalimat kata bilangan yang muncul, misalnya di langkah-langkah juga ya, air secukupnya, atau misalkan percobaan lain 2 sendok teh, atau 1 genggam garam, misalnya itu adalah contoh kata bilangan.
Yang ketiga, cirinya adalah atau kaidah kebahasaannya menggunakan kalimat perintah. Aduklah campuran tersebut sampai merata. Terus masukkan bubuk sagu ke dalam wadah. Nah, itu kan adalah contoh kalimat perintah yang ada di teks laporan percobaan. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata hubung. Kata hubung ini bisa kata hubung untuk menyatakan urutan, misalnya mula-mula, kemudian, setelah itu, akhirnya, atau juga ada kata hubung lain, hingga, dan, tetapi, jika, atau. Nah, ini adalah kaidah-kaidah kebahasaan yang biasanya muncul di teks laporan percobaan. Ini juga perlu dipahami dengan baik. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita kali ini. Semoga kalian memahaminya dengan baik. Dan saat nanti kalian ditugaskan untuk membuat teks laporan percobaan, semoga kalian juga bisa menuliskannya dengan baik seperti contoh yang Ustazah berikan. Syukran atas perhatiannya anak-anakku yang soleh dan solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.